Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية الأخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يؤصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tiada kata yang pantas terucap pada saat ini melainkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah Tuhan yang tiada sekutu baginya, yang telah menciptakan manusia pada makom yang mulia fi ahsani taqwim. Dialah Allah Al-Aziz, Tuhan yang berhak menata peradaban manusia. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dalam makom yang terbaik dan demi menjaga manusia agar ada pada muruahnya yang terbaik, maka Allah Azza wa Jalla ciptakan sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air, damai, aman, sejahtera, demikianlah fitrahnya manusia hidup di dunia ini, yaitu di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, betapapun hebat secara lahiriah, maka tidak ubahnya seperti ikan yang berada di luar air, menggelepar-gelepar, dihantam haus, dahaga, hingga pada akhirnya mati mengenaskan. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap akan bertahan betapapun dahsyatnya fitnah akhir zaman. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah dunia, bukan hanya sebagai rahmatan lil alamin, tetapi juga beliau hadir membawa misi utama menyempurnakan risalah Islam, menyempurnakan perjuangan para Nabi dan Rasul. Bahkan beliau menjadi ukuran ketaatan dan keimanan para Nabi dan Rasul kepada Allah Azza wa Jalla, Amirul Anbiya wal Mursalin. Selanjutnya khatib berwasiat khusus bagi pribadi khatib dan juga pada hadirin sekalian untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya yang mauquf dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau menyatakan, "Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Ayyuta'a fala yu'sa." Yang pertama, hendaklah Allah kau taati dan jangan kau maksiati sekalipun. Taat dalam persepsi yang sangat mudah adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahillah, melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan dari larangan Allah Azza wa Jalla. Manakala seseorang memiliki unsur ini, maka unsur pertama telah dia miliki dari takwa haqqat tuqatih. Unsur takwa yang kedua yang harus kita miliki dalam meniti jalan menuju takwa adalah ayyushkara fala yukfar. Hendaklah Allah kau syukuri dan jangan sekali-kali kau kufuri. Syukur dalam terminologi para ulama, istimalu ni'mati minallah fi ta'atillah liyazdadul barakah min hadhihi ni'mah. Menggunakan semua karunia yang Allah berikan kepada kita di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertambah nilai barakah dari nikmat Allah tadi. Menggunakan semua yang Allah karuniakan di jalan taat kepada Allah, itulah syukur kita kepada Allah. Namun manakala
kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, justru kita gunakan untuk memaksiati Allah dan Rasul-Nya, maka itu tanda kita telah kufur kepada Allah dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Unsur takwa yang ketiga dari takwa haqqa tuqatih adalah ayyudhkara fala yunsa. Hendaklah Allah senantiasa kau ingat dan jangan pernah sekali-kali kau lupakan Allah. Bagaimana seseorang bisa taat kepada Allah? Bagaimana seseorang bisa syukur kepada Allah kalau dia tidak ingat kepada Allah Azza wa Jalla? Maka ingat kita kepada Allah dalam berbagai macam kondisi. Ketika kita sedang memiliki pangkat tinggi, ketika kita berada pada jabatan yang tinggi ataupun rendah di mata manusia, maka di saat itulah dia tetap mengingat Allah Azza wa Jalla. Ingat kepada Allah merupakan ruh dari ketaatan kita kepada Allah. Ingat kita kepada Allah merupakan ruh bagaimana seseorang bisa syukur kepadanya. Sekali lagi khotib berwasiat, mari kita meniti jalan dan menyempurnakan ketakwaan kita dengan membina 3 hal tadi agar kita layak mendapatkan predikat takwa haqqa tuqatih. Taat tidak maksiat, syukur tidak kufur, ingat tidak lupa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu kisah menarik yang ini bisa menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana mulianya Rasulullah SAW di mata umat manusia dan mulianya Rasulullah SAW di mata semua para nabi dan rasul. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Ali Imran ayat 81 dan 82 diceritakan, suatu hari Umar bin Khattab beliau bertemu dengan seorang Yahudi Quraizah. Dia telah menjalin persahabatan yang cukup baik dan erat dengan Yahudi Quraizah ini. Dan Yahudi ini hafal Taurat. Maka Umar bin Khattab meminta kepada Yahudi Quraizah ini untuk menuliskan baginya beberapa petikan ayat Taurat. Fakataba lahu jawami'a minat Taurati indah. Maka dicatatkanlah beberapa petikan ayat Taurat oleh orang Yahudi ini kepada Umar bin Khattab. Umar merasa bangga, Umar merasa senang dan berterima kasih kepada orang Yahudi Quraizah yang telah menuliskan beberapa petikan ayat Taurat. Salah satu dari petikan ayat Taurat yang dituliskan di sana adalah firman Allah Azza wa Jalla, di mana Allah berfirman di dalam kitab Taurat, "Inni ba'isun min walidi Ismaila nabiyyan ismuhu Ahmad." Sesungguhnya aku akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail yang bernama Ahmad. Faman amana bihi faqad ihtada wa rusyida. Barang siapa yang beriman kepadanya, beriman kepada Ahmad, mengikuti apa yang diperintahkan dan disunahkannya, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Ahmad, maka fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah, maka terkutuklah dia sampai hari kiamat. Itu adalah salah satu petikan dari ayat Taurat yang Allah turunkan di dalam kitab Taurat yang kemudian dibacakan oleh Abdullah bin Salam untuk mendakwahkannya Islam kepada orang-orang Yahudi pengikutnya. Dengan penuh bangga dan rasa senang, Umar bin Khattab datang menghampiri Rasulullah SAW membawa petikan ayat-ayat Taurat tadi. Kepada Rasulullah dia berkata, "Ya Rasulullah, qad laqaitu bi akhin min Quraizah. Fa'as'aluhu ay yaktuba li jawami'a min at-Taurati indah. Afala a'radahu 'alaika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, barusan aku bertemu dengan seorang Yahudi Quraizah. Karena dia hafal petikan ayat Taurat, aku mintakan dia menuliskan beberapa petikan ayat Taurat ini. Bolehkah saya perlihatkan kepada Anda? Dengan bangga Umar menyerahkannya pada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun menerimanya. Umar pikir Rasulullah senang. Umar beranggapan Rasulullah senang dengan apa yang Umar lakukan. Maka Umar tebar pesona ke arah para sahabat dengan penuh senang dan gembira. Namun Umar tidak menyadari apa yang terjadi pada Rasulullah SAW di saat Umar selesai memberikan petikan ayat Taurat dan Rasulullah memegang beberapa lembar petikan ayat Taurat tadi. Wajah Rasulullah memerah, pertanda beliau tidak ridho kepada apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Seorang sahabat, kalau tidak salah Sabit bin Abdullah, menyenggor Umar dan berkata, "Ya Umar, afala tara ma bi wajhi Rasulillah?" Hai Umar, apa kau tidak melihat dan kau perhatikan bagaimana wajah Rasulullah SAW murka kepadamu, dia tersinggung oleh perbuatanmu. Umar kaget mendapatkan berita demikian. Lalu Umar bin Khattab berbalik badan dan menatap Rasulullah, benarlah terjadi. Rasulullah merah wajahnya, tanda tersinggung dan tidak suka dengan apa yang Umar lakukan. Umar sadar perbuatannya menyinggung hati Rasulullah SAW. Maka Umar merevisi perbuatannya dengan mengatakan, "Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Namun kata-kata Umar ini tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar.
Maka di mimbar Rasulullah SAW bersabda dengan sangat tegas, ini bukan berlaku bagi umat Nabi Muhammad, para sahabat saja, tapi semua umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman wajib memperhatikan hal seperti ini. Dengan tegas dan lantang Rasulullah SAW bersabda, "Lau asbaha Musa fikum, thumma itaba'tumuhu wa taraktumuni, la dolaltum." Sungguh, andaikan pagi hari ini Musa ada di tengah-tengah kalian, lalu pergi kalian mengikuti Musa dan meninggalkan aku seorang diri di sini, la dolaltum. Sungguh sesatlah kalian. Sekali lagi saya ulangi, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW akhir-akhir ini. Rasulullah SAW bersabda dengan sangat tegas di mimbar itu, "Lau asbaha Musa fikum," andaikan pagi hari ini Musa alaihissalam ada di tengah-tengah kalian, "thumma itaba'tumuhu," lalu kalian pergi mengikuti Musa, "wa taraktumuni," dan kalian meninggalkan aku di sini seorang diri, "la dolaltum," sungguh sesatlah kalian. "Innakum hazi minal umam," kalian adalah kebanggaanku di hadapan umat manusia nanti di padang mahsyar. Aku akan bangga dengan kalian di hadapan umat manusia. "Wa ana hazzukum minan nabiyyin," dan aku adalah kebanggaan kalian nanti di hadapan para nabi dan rasul. Banggalah kalian menjadi umatku dan aku sebagai nabi bagi kalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sepenggal kisah ini sangat pendek, tapi maknanya sangat luar biasa bagi kita untuk kita perhatikan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan, manakala kita mengikuti hari ini, mengikuti Taurat Nabi Musa alaihissalam dan mengikuti sunnah Nabi Musa, sementara Rasulullah sudah diutus, Al-Quran sudah diterima oleh Rasulullah dan disampaikan pada kita dengan sempurna, dan sunnah beliau pun telah sempurna beliau sampaikan pada kita, tapi kita makin mengikuti ajaran Nabi Musa, maka itu adalah kesesatan yang nyata. Itu adalah kesesatan yang nyata. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla telah mengambil sumpah kepada para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa telah Allah ambil sumpah mereka. Manakala mereka bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW atau hidup di zaman umat Nabi Muhammad SAW, wajib mereka meninggalkan tugas kenabian mereka. Wajib mereka meninggalkan tugas kenabian mereka dan bergabung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Demikian mulianya Rasulullah SAW. Bukan hanya Nabi dan Rasul bagi kita umat manusia, tetapi juga beliau adalah Nabi dan Rasul bagi semua Nabi dan Rasul. Sehingga manakala hari ini andaikan hidup seorang Nabi, wajib dia meninggalkan tugas kenabiannya dan bergabung, beriman pada Nabi Muhammad, berjuang membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti di Manarah Baidah, Syarqiyah di Damaskus Timur, beliau menolak untuk menjadi imam solat kita. Karena beliau bukan Nabi dan Rasul bagi kita. Beliau Nabi dan Rasul bagi Bani Israel, bagi orang-orang Nasara. Dan yang kedua, beliau punya perjanjian dengan Allah. Manakala beliau hidup di zaman Rasulullah, wajib beriman pada Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah di dalam sanad yang kedua, masih di dalam riwayat tentang tafsir Ali Imran ayat 81-82. Rasulullah SAW menegaskan, "Laukana Musa wa Isa hayain," andaikan Musa dan Isa hari ini masih hidup, Musa ada di sana, Isa ada di sana, lama wusi'ahuma, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka, hatta isba'i, sampai mereka datang hadir mengikuti aku sebagai Nabi dan Rasulnya. Allahu Akbar. Para Nabi dan Rasul saja haram mereka melaksanakan tugas mereka, kecuali mereka meninggalkannya dan mengikuti tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Menyandingkan Taurat dengan Al-Quran saja haram, karena Al-Quran lebih sempurna daripada Taurat, dan Al-Quran telah mengandung semua unsur apapun yang ada di dalam Taurat. Lalu bagaimana jika kita sampingkan Quran dan Sunnah, lalu kita ambil karya filsufnya Sokrates dengan demokrasinya, Plato dengan republikanya, Aristoteles dengan monarkinya? Apalah lagi yang akan dikatakan? Al-Quran dan Sunnah telah sempurna demi Allah. Apa yang kurang bagi kita untuk mengimani Allah dan Rasulnya dengan sempurna? Secara kafah. Ingatlah hadirin sekalian, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yuqarribukum ila Allah wa yudkhilukum jannata ila qad amartukum bih." Tidaklah aku tinggalkan satu urusan pun sepeninggalku untuk kalian
yang bisa membuat kalian dekat dengan Allah, bahkan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah, melainkan aku demi Allah telah memerintahkan pada kalian. Lakukan, yakini, amalkan, dan dakwahkan. Tidak ada yang Rasulullah sembunyikan, sedikit pun juga. Begitu pula kata Rasulullah sebaliknya, wa ma taraktukum syai'an ba'di, dan tidaklah aku meninggalkan satu urusan pun sepeninggalku, alladzi yubaidukum anillah, yang membuat kalian jauh dari Allah, wa yudkhilkum narah, bahkan memasukkan kalian ke dalam nerakanya Allah, illa qad nahaitukum anhu, demi Allah aku sudah melarang kalian darinya. Jauhi, tinggalkan, jangan kau lakukan. Maka tidak sedikit pun risalah yang tidak Rasulullah sampaikan. Hari ini saya bersaksi demi Allah, dengan keimanan dan keislaman saya, Rasulullah telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada satupun risalah yang disembunyikan Rasulullah SAW. Semuanya telah beliau sampaikan. Sehingga Allah Azza wa Jalla menetapkan kesempurnaan itu dengan menurunkan ayat yang terakhir di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah aku sempurnakan agama Islam ini untuk kalian, dan telah aku cukupkan semua kenikmatan yang kalian butuhkan untuk hidup di dunia ini. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka tidak ada pilihan bagi kita selain mengikuti apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Jika kita memang ingin disebut sebagai orang yang beriman, tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita tunduk kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat ke-36, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Faman ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan bagi mereka, masih ada pilihan lain bagi mereka selain daripada ketetapan Allah dan Rasulnya tentang urusan hidup mereka. Maka barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Betapa dahsyat fitnah akhir zaman. Dengan gemerlapnya dunia, manusia berani mengorbankan agamanya, berani mengorbankan akhiratnya, sementara dia ambil dunia yang tidak ada artinya di hadapan Allah dan Rasulnya. Ingatlah para hadirin sekalian, siapapun anda sekalian yang hadir di masjid ini, betapapun berbeda pakaian yang kita pakai hari ini di saat kita berkumpul di hadapan Allah di masjid ini, kita semua hamba di hadapan Allah. Pangkat dan jabatan kita tidak akan pernah menyelamatkan kita di hadapan Allah nanti. Yang menyelamatkan kita di hadapan Allah dan Rasul nanti di akhirat, di hari yang sesungguhnya adalah iman Islam dan ketaatan kita. Tinggalkanlah segala sesuatu yang meninggalkan membuat kita memaksiati Allah dan Rasulnya. Demi Allah, saya sampaikan nasihat yang penting bagi kita semua untuk kita perhatikan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadis yang tegas, Inna likulli nabiyyin wa rasulin fil mahsyari haudun alladhi yusamma bi asmaihim. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul nanti di padang mahsyar, mereka memiliki telaga mereka masing-masing yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada haudu Adam alaihissalam, ada haudu Nuh alaihissalam, ada telaga Muhammad alaihissalam. Wa nafaratukum alal haud, dan aku akan menuntun kalian menuju telagaku nanti di padang mahsyar. Wa innakum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai kepada telaga itu. Wa man waradahu, dan siapa yang sampai ke telagaku, syariba minhu, dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu, dan barang siapa yang meminum air telagaku, walau zam'atan minal ma', walaupun hanya seteguk saja, la yazma ba'dahu abada hatta yadkhulal jannah, dia tidak akan haus selamanya sampai dia masuk surga. Artinya apa para hadirin sekalian sidang Jumat rahimakumullah? Siapa yang berhasil meminum air dari telaga Muhammad nanti di padang mahsyar, artinya dia ada jaminan masuk surga. Namun para sekalian, ada satu amalan yang kalau kita melakukannya dan kita menyampaikannya, bukan hanya Allah tidak mengakui iman Islam kita, tapi kita bisa kehilangan kesempatan menikmati surganya Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita diusir oleh Allah dan Rasulnya dari padang mahsyar tadi. Amalan apa itu para sekalian?
Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memperhatikan satu perkara ini. Karena inilah yang menjadi ujian terberat bagi kita hidup di akhir zaman. Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadis sahihnya, di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratus Sa'ah, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dari Syam menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Ala innahu satakunu ba'di umara." Ingatlah, sepeninggalku nanti akan muncul banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Akan muncul banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Man sadaqahum bikadibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaradin alayal haud. Barang siapa membenarkan perkataan dusta pemimpinnya, sudah jelas dia berdusta. Dia benarkan demi pangkat, demi jabatan, demi dunia. Falaysa minni, dia bukan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Walaysa biwaradin alayal haud, dan dia tidak akan pernah menikmati nikmatnya telaga mahsyarku. Aku usir dia. Rasulullah SAW mengatakan, "Sukan dia malaikati, jauhkan dia malaikatku dariku." Allahu Akbar. Hari ini iman Islam kita diuji. Hati-hati. Dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan akhirat. Maka seberapa besar arti iman dan Islam dalam hati kita? Pangkat dan jabatan, dunia telah membuat kita silau, sehingga akhirat tidak ada artinya dibandingkan kita dengan dunia. Apakah itu yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Sekali lagi, Rasulullah SAW mengingatkan, manakala sudah jelas pemimpinnya berdusta, dia benarkan demi mendapatkan pangkat dan jabatan atau dunia. Dan ketika kebijakannya zalim, kita tolong demi dunia kita. Maka apa kata Rasulullah? Falaysa minni, dia bukan umatku. Artinya Rasulullah tidak mengakui iman dan Islamnya. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Rasulullah tidak akan menolong dia ketika amal perbuatannya dihisab di hadapan Allah. Walaysa biwaradin alayya haud, dan dia tidak akan menikmati telaga mahsyarku walaupun sedetik. Bahkan Rasulullah memenuhinya. Tentukan pilihan kita hari ini, pilih dunia atau pilih akhirat. Maka tentukan dengan siapa kita berjuang, dengan hamba Allah atau dengan mereka yang memerangi Allah. Barakallahu.